Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wisteria ingin mempresentasikan proyek bisnis intelligence kami yang dimulai dari saya, Mega Siti Nurhaliza dengan NIM 12010. Di sini ada pendahuluan. Latar belakang, dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin ketat, termasuk di industri retail seperti superstore atau supermarket. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber seperti transaksi pelanggan, aktivitas online, hingga preferensi pembelian konsumen. Business intelligence adalah salah satu pendekatan yang menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam konteks superstore atau supermarket yang kami cari, business intelligence membantu menganalisis pola belanja konsumen, mengelola inventaris secara lebih efisien, menentukan promosi yang lebih tepat sasaran, hingga meningkatkan pengalaman pelanggan. Keberadaan BI semakin relevan dengan adanya Big Data dan Internet of Things yang memungkinkan mengolah data secara real time. Saat ini, BI tidak hanya pada perusahaan besar, tetapi juga pada supermarket dan toko grosir. Sebagai contoh, business intelligence memungkinkan supermarket untuk melaporkan pelanggan berdasarkan preferensi belanja, sehingga mereka dapat menawarkan promosi atau program loyalitas yang lebih personal. Di sisi operasional, business intelligence membantu pengelolaan data pasar, mengurangi pemborosan, dan memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan pasar. Dengan potensi yang besar, business intelligence telah menjadi hal strategis yang dapat membantu superstore bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Superstore dapat menjadi lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif sehingga mampu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sekaligus meningkatkan profitabilitas bisnis mereka. Kemudian ada rumusan masalah. Dalam implementasi business intelligence, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan data penjualan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Berdasarkan dataset Superstore Sales yang kami cari, terdapat permasalahan terkait analisis profitabilitas antara kategori produk, wilayah, dan segmentasi pelanggan yang belum dilakukan secara mendalam. Kurangnya pemanfaatan data historis untuk mengidentifikasi tren penjualan produk unggulan serta wilayah dengan performa terbaik menjadi kendala dalam merancang strategi bisnis yang efektif. Kemudian tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi performa penjualan dan profitabilitas berdasarkan kategori produk, wilayah, dan segmen pelanggan. Kemudian menggali tren penjualan dari waktu ke waktu untuk membantu perusahaan merencanakan strategi yang lebih efektif. Kemudian menyediakan visualisasi data yang terintegrasi dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian menentukan produk unggulan serta wilayah dan kontribusi profit terbesar guna mengoptimalkan alokasi sumber daya. Kemudian merancang strategi pemasaran yang lebih terarah dan berbasis data untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Memberikan rekomendasi yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui penerapan BI. Kemudian ada pula manfaat dari analisis data Superstore Sales meliputi penyediaan wawasan yang mendalam tentang produk penjualan dan profitabilitas berdasarkan kategori produk, wilayah, dan segmen pelanggan. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam berbagai aspek bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian ada pula batasan masalah. Yang pertama adalah fokus industri. Penelitian ini dibatasi pada penerapan business intelligence dalam industri retail, khususnya pada superstore dan supermarket. Kemudian ruang lingkup teknologi, pembahasan terkait bisnis intelligence mencakup teknologi, proses, dan metodologi yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Ada pula analisis data. Analisis yang dilakukan dibatasi pada analisis deskriptif, yaitu analisis yang fokus pada menggambarkan pola, tren, dan hubungan dalam data untuk memberikan gambaran umum yang mendukung pengambilan keputusan. Analisis ini tidak mencakup pendekatan prediktif atau preskriptif. Kemudian jenis data yang dianalisis mencakup transaksi pelanggan, pola belanja konsumen, pengelolaan inventaris, hingga preferensi pembelian baik yang dihasilkan secara real time maupun historis. Kemudian tools yang digunakan adalah Power BI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 2 atau tinjauan pustaka. Untuk bagian pertama dari bab 2 sendiri itu ada profil objek atau perusahaan. Jadi dataset yang kami gunakan itu adalah dataset Superstore Sales yang dimana merupakan sebuah dataset yang mencerminkan aktivitas penjualan dalam sebuah toko retail yang menjual berbagai jenis produk. Dataset ini sendiri itu menggambarkan proses bisnis yang melibatkan hubungan langsung antara perusahaan, pelanggan, dan supplier di berbagai wilayah. Analisis data yang seperti ini itu penting untuk dilakukan karena untuk memahami kinerja perusahaan, mengevaluasi profitabilitas atau keuntungan produk, serta mengidentifikasi peluang untuk optimalisasi bisnis. Selain itu, dataset seperti Superstore Sales ini itu memberikan wawasan yang berguna untuk memahami dinamika pasar dan membantu suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang berbasis data, bukan hanya keputusan berbasis penilaian pribadi atau subjektif.
Dengan memanfaatkan data penjualan, perusahaan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih terpersonalisasi. Oleh karena itu, analisis data Superstore Sales dalam penelitian ini sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan retail dapat mengoptimalkan kinerja bisnisnya. Melalui pendekatan berbasis data, profil perusahaan dapat dijadikan suatu dasar untuk merancang strategi bisnis dari suatu perusahaan yang lebih inovatif dan kompetitif di pasar yang dinamis. Bagian kedua itu adalah teori mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi kami menggunakan yang pertama itu teori business intelligence. Business intelligence itu adalah sekumpulan teknologi, proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah proses ETL atau extract, transform, dan load. ETL ini sendiri adalah suatu proses dalam data integration yang melibatkan 3 proses. Yang pertama itu adalah extract, yaitu proses pengambilan data dari berbagai sumber. Contohnya itu dari platform. Dalam hal ini kami mengambil dari platform Kaggle data yang kami gunakan. Yang kedua yaitu transform, di mana adalah proses pengolahan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Jadi data diolah agar data ini jadi konsisten dan siap digunakan. Yang ketiga itu adalah load, yaitu memasukkan data ke penyimpanan terpusat seperti data warehouse. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu bagian analisis dan perancangan. Untuk data yang digunakan sendiri pada laporan ini, kami menggunakan dataset Superstore Sales yang diunduh dari platform Kaggle. Berikut kami lampirkan linknya. Jadi dataset ini berisi informasi penjualan dari sebuah toko Superstore yang mencakup berbagai aspek yang terkait dengan transaksi penjualan, pelanggan, produk, dan lokasi geografis. Untuk fitur-fiturnya sendiri, dataset ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu adalah order ID. Jadi order ID sendiri itu adalah identifikasi unik untuk setiap pesanan. Yang kedua itu adalah order date, tanggal ketika pesanan dilakukan. Yang ketiga itu adalah ship date, tanggal pengiriman produk ke pelanggan. Yang keempat customer ID atau identifikasi unik untuk setiap pelanggan. Yang kelima itu customer name, nama pelanggan yang terlibat dalam transaksi. Lalu ada segmen pasar tempat pelanggan berada seperti customer, corporate, atau home office. Selanjutnya itu ada region, wilayah geografis tempat penjualan dilakukan. Lalu ada produk ID, identifikasi unik untuk produk. Lalu kategori, yaitu kategori produk. Subkategori, yaitu subkategori dari produk. Product name atau nama produk yang dijual. Baru ada sales, nilai penjualan yang dihasilkan untuk setiap transaksi. Quantity, yaitu jumlah produk yang terjual dalam satu transaksi. Lalu selanjutnya ada diskon yang diberikan untuk transaksi tertentu. Dalam hal ini dinyatakan dalam persentase. Baru ada profit, yaitu keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi setelah dikurangi oleh biaya. Jadi dataset ini tuh terdiri dari ribuan baris data yang membahas tentang transaksi penjualan. Data ini sangat cocok jika kita gunakan untuk analisis penjualan. Misalnya kita ingin mengidentifikasi produk yang terlaris dalam suatu bisnis, atau analisis profitabilitas atau keuntungan dari suatu bisnis. Lalu selanjutnya bisa juga digunakan untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan waktu, dan bisa digunakan untuk segmentasi pelanggan yang loyal maupun tidak loyal. Sebelum digunakan untuk analisis, data ini akan dilakukan proses data preprocessing, yaitu proses pembersihan data untuk memastikan kualitas data layak digunakan untuk proses analisis nanti. Jadi dalam hal ini akan dilakukan penanganan nilai kosong, deteksi duplikasi, dan normalisasi atribut yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ini Maharani, NIM 2214010023. Di sini saya akan melanjutkan poin berikutnya. Di sini ada proses ETL. Jadi selanjutnya data yang sudah didapat tadi akan diproses dengan ETL. Yang pertama itu extract. Jadi pada proses extract ini data diambil dari file superstore.csv menggunakan library pandas dengan bahasa Python. Jadi file ini nanti dibaca dengan perintah pd.read CSV menggunakan encoding Latin 1 untuk mengatasi potensi masalah karakter. Jadi setelah file ini nanti berhasil dibaca, maka akan ditampilkan 5 baris pertama dataset untuk menunjukkan sebagai sampel untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur dan isi data yang akan diolah seperti yang terlihat pada gambar 3.1 proses ekstrak dataset. Nah, selanjutnya yaitu transform. Jadi, proses ini akan membersihkan data dan mempersiapkan data dari data yang duplikat dan akan mengubah kolom date untuk dikonversi ke format datetime menggunakan pd.toDatetime. Namun, jika kolom date tidak ditemukan, proses akan dilanjutkan tanpa konversi. Kemudian baris-baris yang memiliki nilai kosong dihapus menggunakan dropna untuk memastikan kualitas data yang lebih baik, seperti yang terlihat pada gambar 3.2 proses transform dataset.
Nah, selanjutnya yaitu proses load. Nah, jadi pada proses ini data yang telah dibersihkan dan diolah tadi disimpan ke file baru dengan nama clean superstore. .csv menggunakan metode toCSV dari Pandas. Nah, jadi file ini berisi data yang sudah bebas dari data duplikat, nilai kosong, dan telah melalui transformasi seperti yang terlihat pada gambar 3.3 proses load dataset berikut ini. Nah, selanjutnya di sini ada IRD. Nah, ini IRD-nya. Yang pertama ada entitas customer, kemudian ada entitas order, kemudian ada entitas produk, kemudian ada entitas transaksi. Nah, jadi pada entitas customer ini memiliki atribut customer ID, customer name, dan segment. Kemudian pada entitas order memiliki atribut order ID, order date, ship date, customer ID, dan region. Kemudian pada entitas produk memiliki atribut produk ID, produk name, kategori, dan subkategori. Kemudian pada entitas transaksi memiliki atribut transaksi ID, order ID, produk ID, sales, quantity, discount, dan profit. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan dari ERD. Kemudian di sini ada hubungan antar entitas tadi. Jadi hubungan antara entitas order dengan transaksi itu yaitu hash yang menunjukkan bahwa setiap pesanan memiliki satu atau lebih transaksi. Jadi contohnya satu pesanan dapat berisi beberapa produk yang masing-masing dicatat sebagai transaksi terpisah. Kemudian hubungan antara customer dengan order yaitu place yang menunjukkan bahwa pelanggan dapat melakukan satu atau lebih pesanan. Contohnya, satu pelanggan dapat memesan beberapa kali dalam periode tertentu. Kemudian, selanjutnya di sini hubungan antara entitas produk dengan transaksi yaitu includes. Jadi dia menunjukkan bahwa transaksi melibatkan satu atau lebih produk. Contohnya, dalam satu transaksi, pelanggan dapat membeli beberapa jenis produk. Nah, selanjutnya di sini ada struktur diagram, ada entitas, atribut, dan hubungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan di bagian dashboard. Dashboard Superstore memanfaatkan business intelligence untuk menganalisis performa bisnis melalui visualisasi data. Total keuntungan ini mencapai 133 M dengan penjualan sebesar 166 M, di mana aksesoris menjadi kategori terlaris dan kota Alkor mencatat penjualan terendah. Tren menunjukkan fluktuasi signifikan pada momen puncak seperti liburan, sementara diskon 38,7% menyumbang penjualan terbesar dengan nilai 64 M. Furniture mencatat penjualan tertinggi sebesar 90 M, diikuti oleh teknologi sebesar 50 M dan office supply sebesar 26 M. Produk seperti Riverside Palace Royale 24 M dan Lexmark 14 M menjadi andalan sehingga perlu dijaga ketersediaannya. Secara keseluruhan, dashboard ini membantu bisnis mengevaluasi strategi dan menemukan peluang untuk meningkatkan performa secara efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bab 4 yaitu implementasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fizir Marianti dengan NIM 2214010004. Jadi di tahap ini data dari Superstore Sales dianalisis memakai dashboard untuk melihat performa penjualan, profit, dan perilaku pelanggan. Visualisasi di dashboard ini membuat data jadi lebih gampang dipahami dan membantu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Analisis yang dilakukan meliputi performa penjualan, produk unggulan, dan segmentasi pelanggan. Lalu di poin 41 ini tuh ada analisis penjualan. Jadi analisis ini ngasih gambaran performa penjualan secara umum. Dengan dashboard PI, tren penjualan, profit, dan kontribusi tiap kategori produk bisa kelihatan lebih jelas. Ya, di sini tuh ada contohnya keuntungan dan penjualan totalnya. Jadi total keuntungannya itu ada 133 M dan penjualannya ada 166 M, yang artinya performanya cukup bagus. Lalu yang kedua itu ada penjualan dari waktu ke waktu. Dari 2011 sampai 2014 tren penjualan naik turun dan puncaknya ada di 2014 dengan angka 24 M. Lalu untuk ketiganya itu ada pengaruh diskon. Jadi dari diskon kecil yaitu 0 sampai 4% berkontribusi besar ke penjualan. Bahkan diskon 0% aja itu nyumbang 38,7%, yang artinya penjualan gak selalu tergantung diskon besar. Lalu di poin ke-4.2 ini ada produk terlaris dan kurang laris. Jadi analisis ini fokus ke produk-produk yang paling diminati dan yang kurang laku.
Untuk yang pertama itu ada kategori produk terlaris. Yang pertama ada furniture 90M, teknologi dengan penjualannya 50M, dan office supplies dengan penjualan 26M. Lalu untuk produk terlarisnya yaitu ada Riverside Palais Royal dengan penjualan 24M, ada Lexmark MX611 ada dengan total penjualan 14M, dan Bradford CR 4500 dengan penjualan 11M. Lalu yang ketiga itu ada distribusi profit antar produk. Jadi produk unggulan nyumbang profit paling tinggi, sementara produk kurang laku butuh strategi baru biar lebih menarik. Lalu selanjutnya di sini ada poin 4.3 yaitu segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan kontribusi mereka terhadap penjualan dan profitabilitas. Pelanggan ini dikelompokkan berdasarkan kontribusinya ke penjualan dan profit. Nah, yang pertama itu ada kelompok wilayah dengan penjualan terendah, yaitu adalah Akron. Akron itu adalah kota dengan penjualan terendah, jadi perlu strategi kayak promosi atau diskon khusus buat ningkatin minat pelanggan di sana. Lalu yang kedua ada segmentasi loyalitas. Itu tuh dibagi ke dalam 2 kategori lagi, yaitu pelanggan loyal. Jadi ini tuh untuk pelanggan loyal itu mereka sering beli dan kontribusi besar. Perlu program loyalitas atau diskon khusus biar makin betah pelanggannya. Lalu ada pelanggan kurang loyal, mereka ini tuh jarang beli, jadi perlu pendekatan lebih spesifik atau promosi yang lebih menarik. Untuk keseluruhannya, dengan memahami perilaku pelanggan dan wilayah bermasalah kayak Akron ini, strategi yang lebih tepat bisa dirancang buat ningkatin penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan ini yaitu analisis Superstore Sales dengan BI menunjukkan kinerja positif dengan penjualan 166M dan keuntungan 133M. Kategori furnitur menjadi penyumbang terbesar, sementara diskon kecil 0% sampai 4% lebih efektif dibandingkan dengan diskon besar. Penjualan memuncak pada tahun 2014 diduga karena promosi besar. Kota Akron memiliki penjualan terendah sehingga membutuhkan strategi pemasaran yang lebih baik. Pelanggan setia dapat dijaga dengan program loyalitas, sedangkan pelanggan kurang aktif memerlukan insentif menarik. Saran dari laporan ini yaitu untuk meningkatkan pemasaran di wilayah penjualan rendah seperti Akron, prioritaskan diskon kecil yang efektif, dan kembangkan program loyalitas untuk menjaga pelanggan setia. Pastikan ketersediaan stok produk unggulan dengan analisis prediktif untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Perbaiki rantai pasokan, gunakan dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan, dan fokus pada langkah strategi untuk meningkatkan daya saing, loyalitas pelanggan, dan pertumbuhan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.